10 pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling istimewa sepanjang waktu 1 tahun untuk memperbanyak beramal. Cuman banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak sadar. Makanya kesadaran mereka untuk beramal ketika di 10 pertama Dzulhijjah tidak sebagaimana semangat mereka ketika bulan Ramadan. Baik, ketika orang itu nggak tahu hadirin, sebenarnya ada kesempatan bagi Anda yang ngerti untuk menyampaikan kepada mereka. Berarti ada peluang bagi saya untuk dapat pahala dakwah, Ustadz. Betul. Makanya memanfaatkan ketidaktahuan orang itu berguna bagi sebagian orang, begitu ya. Anda punya kesempatan untuk menyebarkan hal ini kepada kawan-kawan Anda, tetangga Anda, keluarga Anda. Motivasi mereka untuk rajin beramal di 10 pertama bulan Ramadan. Buat suasana masjid seperti 10 pertama Ramadan. Motivasi mereka untuk banyak beramal di 10 pertama Dzulhijjah. Buat suasana masjid sebagaimana 10 pertama Ramadan. Nabi SAW bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Rugi besar kalau kita sia-siakan kesempatan seperti ini. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala musim untuk beramal, itu lebih panjang dibandingkan musim untuk tidak beramal dalam waktu 1 tahun. Dan yang paling istimewa adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan begini, 7 bulan musim beramal, mulai dari Rajab sampai Muharram. Setelah Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 7 bulan musim beramal. Sisanya berapa bulan? 5 bulan sisanya tidak sepadat kegiatan amal di 7 bulan ini. Secara beruntun. Dan yang lebih istimewa adalah amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di masa silam seperti yang dilakukan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, kemudian juga Mujahid Ibnu Jabr, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kanu yajtahiduna fil ibadah, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah sampai hampir saja dia tidak mampu untuk melakukannya. Saking kuatnya mereka untuk memperbanyak ibadah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya andaikan ada amal kita yang bisa digeser agar bisa dimasukkan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah di rentang ini, silakan Anda geser. Andai ada amal yang bisa Anda geser, yang bisa Anda ajukan atau yang bisa Anda akhirkan sehingga bisa dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, silakan digeser. Karena waktunya ini, karena amal di waktu ini lebih afdal dibandingkan amal di luar waktu ini. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya Anda punya keinginan untuk memberikan donasi kepada kaum muslimin di Lombok yang mereka saat ini sedang membutuhkan. Dan donasi yang Anda berikan tidak begitu mendesak untuk harus segera diantarkan, karena di sana sudah ada. Mana yang lebih afdal, donasi Lombok hari Ahad kemarin ataukah donasi Lombok hari Senin? Bisa jadi nominalnya sama, tapi yang melakukan donasi di hari Senin sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah jauh lebih afdal dibandingkan donasi di hari Ahad. Karena dia melakukan amal ini pada waktu Allah Subhanahu wa taala paling mencintainya. Ini salah satu di antara contoh memanfaatkan kesempatan untuk banyak beramal. Kita sering melihat orang itu rajin sedekah ketika kapan hadirin? Pas Ramadan. Pokoknya semuanya dilimpahkan semuanya di Ramadan, ya. Coba ambil sebagian taruh di 10 pertama Dzulhijjah. Ini lebih afdal nilainya dibandingkan ketika ditaruh di Ramadan. Memang kita tidak mengingkari ketika Ramadan Allah memberikan banyak keistimewaan, banyak pelipatan pahala. Tapi ketika 10 pertama Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelipatan pahala yang jauh lebih istimewa. Karena di waktu ini Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal yang dikerjakan oleh para hambanya.